taruh di sini. Nah, adik-adik bacanya apa ini? Al-Amin. Nah, Al-Amin adalah gelar buat Rasulullah SAW. Kalau zaman kita sekarang kan ada orang gelarnya sarjana, ada orang gelarnya dokter, ada orang gelarnya haji, ya kan? Ada orang gelarnya pendongeng, ada orang yang digelari doktor. Tapi kalau Nabi Muhammad itu punya gelar satu-satunya yang tidak dipunyai gelar orang seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, yaitu Al-Amin. Apakah artinya Al-Amin? Al-Amin adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi Nabi Muhammad dipercaya banget sama orang-orang. Kalau ada orang yang mau pergi jauh keluar kota, punya barang berharga, aku titipin sama Muhammad. Muhammad kan waktu itu belum jadi nabi ya. Muhammad titip ya barang aku, jaga nih perhiasan aku, ada emas, ada berlian, titip ya, nggak boleh hilang ya, terus dia pergi. Nah, ketika balik pasti barangnya masih ada kalau dititipin sama Nabi Muhammad. Beda kalau dititipin sama yang lain, misalnya sama Abu Lahab, Abu Jahal, pasti ada yang hilang-hilang, kemungkinan ada yang diambil terus pura-pura nggak ngaku gitu pokoknya. Terus Nabi Muhammad juga tidak pernah berbohong ya. Oke, kita mulai nih. Pernikahan Rasulullah. Nah, ketika sudah kemarin kan cerita sudah remaja. Nah, Rasulullah kemudian jadi dewasa, umur 25 tahun, Rasulullah menikah dengan siapa ya? Nah, ini ada 4 wanita paling mulia di seluruh alam semesta ini adik-adik. Wah, pokoknya di seluruh alam semesta ini, bukan cuma zaman sekarang, bukan cuma masa depan, bukan cuma masa lalu, tapi di seluruh zaman ada 4 orang wanita paling mulia. Siapa aja ya? Coba adik-adik lihat nih, apakah Fatimah binti Muhammad, anaknya Nabi Muhammad, atau Sofura istrinya Nabi Musa, atau Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim ini ibu angkatnya Nabi Musa, istrinya Fir'aun, yang masuk Islam membela Nabi Musa, akhirnya dihukum mati sama Fir'aun. Nah, atau yang ini istrinya Nabi Ayub. Istrinya Nabi Ayub ini kan sabar banget. Nabi Ayub sakit, anak-anaknya meninggal, hartanya habis, tapi istrinya ini nggak pernah ninggalin. Kayak pakai headset dulu, lupa. Nggak pernah ninggalin Nabi Ayub adik-adik. Wah, pokoknya sabar banget. Apakah ini yang wanita, salah satu wanita paling mulia? Oh, masih ada lagi nih. Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini siapa ya? Nanti kita terangin. Atau Aisyah binti Abu Bakar. Ini juga istri Rasulullah, anaknya Abu Bakar. Atau Maryam binti Imron. Maryam binti Imron ini ibunya Nabi Musa. Adik-adik tahu kan surah Ali Imron? Nah, Ali Imron itu artinya keluarga Imron. Nah, Maryam ini adalah anaknya Imron. Nah, atau Zatin Nitokoin. Nah, Zatin Nitokoin itu adiknya Aisyah. Dia membelah selendangnya jadi 2 untuk diikat menjadi bekal untuk mengikat bekal makanan Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar ketika hijrah. Nah, yang mana ya 4 orang wanita yang paling mulia dari 8 orang ini? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang mau ngechat nggak? Silakan kalau yang mau ngechat ya. Nanti dibalasnya sama kakak moderator. Kalau kakak balas soalnya nanti kakak harus share screen lagi. Udah ada yang nebak? Nah, yang pertama ini nih. Fatimah binti Muhammad. Nah, anaknya Nabi Muhammad dari Bunda Khadijah. Nah, Fatimah ini mirip banget sama Nabi Muhammad. Jalannya mirip Nabi Muhammad, wajahnya mirip Nabi Muhammad, tapi Fatimah perempuan. Cuma hidungnya, matanya itu agak mirip Nabi Muhammad. Nah, yang paling mirip sama Nabi Muhammad. Kemudian cara bicaranya mirip banget sama Nabi Muhammad. Akhlaknya juga mirip banget sama Nabi Muhammad. Itulah sebabnya Fatimah jadi salah satu wanita paling mulia adik-adik. Nah, setelah itu yang kedua siapa ya? Yang kedua adalah yang ini adik-adik. Asyah binti Muzahim ini adalah istrinya Fir'aun. Kenapa Asyah jadi wanita paling mulia? Karena dia yang melindungi Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil, masuk ke tamannya Asyah, sama Asyah diangkat jadi anak. Padahal Fir'aun waktu itu, ini anaknya Bani Israel, anak laki-laki ya. Harus dibunuh. Anak laki-laki Bani Israel yang lain kan dibunuh juga. Masa ini enggak?
kata Asia, "Jangan, kasihan." Kan kita belum punya anak, pokoknya dibujukin Firaun sampai akhirnya Nabi Musa selamat. Kemudian ketika Nabi Musa jadi rasul, Asia juga mengikut Nabi Musa jadi orang Islam juga, menyembah Allah juga. Kemudian diancam sama Firaun, "Kalau kamu nggak mau keluar dari Islam, aku akan bunuh kamu ya, ditimpa sama batu besar." Tapi Asia malah berdoa, "Ya Allah, buatkan untukku istana di surga." Nah, ketika Asia ditimpa batu, Asia melihat di surga ada istananya, jadi Bunda Asia nggak sedih, beliau malah senang. Nah, ketika ajalnya menjemput di bawah tindihan batu, Bunda Asia malah melihat istana di surga yang disediakan Allah buat beliau. Wah, luar biasa banget. Nanti kita cerita Nabi Musa ya adik-adik. Oke. Kemudian siapa setelah itu? Setelah itu adalah ini adik-adik. Bunda Khadijah binti Khuwailid ini adalah istri pertama Rasulullah. Beliau adalah saudagar yang hartanya banyak, yang sangat membela Rasulullah sampai hartanya habis ketika Rasulullah diboikot sama orang-orang Quraisy, kemudian dikucilkan gitu. Nah, tinggal satu lagi, siapa ya dari ketiga yang sisa ini? Ternyata jawabannya ini adik-adik. Maryam binti Imron ini adalah Bunda Bunda Maryam yang kalau orang luar Islam bilang Bunda Maria ya bilangnya, yang melahirkan Nabi Isa tanpa ada suaminya, karena langsung ditiupkan sama Allah ke perutnya Bunda Maryam ruhnya Nabi Isa. Nah, jadi istrinya Nabi Muhammad, Bunda Khadijah dan putrinya dari Bunda Khadijah Fatimah adalah salah satu dari 4 wanita paling mulia sepanjang zaman adik-adik, keren banget. Nah, istrinya Nabi Muhammad, yang menikah adalah Khadijah binti Khuwailid yang pertama kali menikah ya. Nah, kemudian Khadijah itu, tebak guru apa pedagang atau dokter? Nah, Kakak sudah kasih tahu kan, ternyata Bunda Khadijah adalah seorang pedagang. Pedagangnya juga bukan dagang di pasar kayak gitu adik-adik, tapi pergi ke luar negeri. Kalau zaman sekarang itu istilahnya ekspor adik-adik. Punya barang dagangan dijual ke luar negeri. Yang jualin siapa? Salah satunya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad jualin, ternyata laku banget karena Nabi Muhammad itu jago dagang adik-adik. Nabi Muhammad itu jujur, kalau ada barang yang cacat, dia bilang cacat. Ini harganya segini, silahkan Anda mau beli berapa. Nah, ketika itu malah barang dagangannya malah laku banget dibanding orang yang nipu-nipu. Oh, barang dagangan saya paling bagus di dunia, padahal enggak. Nah, itu kan namanya nipu ya. Kalau Nabi Muhammad enggak, jujur banget adik-adik. Nah, karena itu Bunda Khadijah melihat, wah Muhammad itu orang yang akhlaknya baik, akhirnya dilamar deh, akhirnya mereka menikah ya. Nah, Nabi Muhammad ikut memperbaiki Ka'bah. Adik-adik pasti kebayang kalau kayak bilang, nah, kota Mekah itu pasti kebayang sama adik-adik, oh kotanya panas Kak, gersang Kak, kering Kak. Tapi ternyata kota Mekah itu juga pernah dilanda banjir adik-adik. Banjirnya dari mana Kak? Kan nggak ada sungai. Dari bukit-bukit di sekitar Mekah. Kan kayak kemarin udah kasih lihat ya gambar foto-foto tentang rumah Nabi Muhammad dilahirkan. Kan itu kelihatan ada bukit-bukit ya di sekitarnya. Jadi air itu turun dari bukit masuk ke lembah, lembahnya di bawah. Nah, di situ ada Ka'bah. Nah, ketika terjadi banjir, Ka'bahnya rusak. Wah, ada yang copot batunya. Nah, akhirnya orang-orang berebut membetulkan Ka'bah. Ayo kita betulin Ka'bah. Ya, Ka'bahnya rusak nih. Nah, ketika dibetulin itu kan ada Hajar Aswad ya, batu yang dari surga, yang uang yang baunya harum banget. Yang batu itu tadinya putih tapi jadi aswad, jadi hitam. Kenapa? Karena jadi jadi hitam. Kenapa? Karena banyak dosa manusia. Tadinya batunya putih, terus lama-lama jadi hitam karena manusia banyak melakukan dosa. Tapi kita tetap kok bisa ke sana nyium wanginya. Mudah-mudahan adik-adik nanti umroh atau mungkin malah udah ada ya, yang umroh atau pergi haji bisa mencium Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini dipindahin dari dekat Ka'bah, dibetulin lah sama orang-orang ya. Nah, ini dia Hajar Aswadnya bentuknya kayak gini adik-adik. Nah, kemudian ketika setelah selesai, pemimpin kabilah kan banyak suku-suku di situ. Berebutan, pengen naruh Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Aku aja, kabilah aku yang naruh. Enggak, kabilah aku aja, kabilah aku. Enggak bisa, aku yang lebih terhormat, aku aja. Akhirnya mereka berebutan hampir aja berantem adik-adik.
Aku aja, enggak aku aja, aku. Kalau aku, hampir aja berantem, bam 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 bam. Untung ada orang yang bilang, "Eh, ngapain berantem sih? Kita bukan kalau berantem jadi benjol kayak gini palanya." Ada yang diperban, ada yang benjolnya gede. Kita pilih aja orang paling baik yang datang pertama kali. Ternyata yang datang pertama kali Nabi Muhammad. Oh, semuanya seneng deh. Kata Nabi Muhammad, daripada berantem, mendingan gini aja, kata Nabi Muhammad, aku taruh batu Hajar Aswad ini di sorban aku, kemudian kalian bawa sorban itu masing-masing pegang pinggirnya, angkat ke tempatnya semula. Oh, semuanya jadi seneng. Oh iya, itu pikiran yang bagus, wahai Muhammad. Oh, kamu memang bijaksana. Wah, jadi Nabi Muhammad pintar banget, karena sama Allah memang dijadikan Nabi Muhammad itu otaknya jenius ya adik-adik. Sehingga dengan sederhana, dengan mudah, Nabi Muhammad bisa memecahkan masalah yang hampir tadinya jadi perang adik-adik. Wow, keren banget. Nah, kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Nah, di manakah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul? Apa di Gua Sur, di Gua Hira, atau di Mekah ya adik-adik? Nah, adik-adik bisa cek nih. Di mana ya? Nah, kan Nabi Muhammad sering memikirkan nasib umatnya yang menyembah berhala. Nah, Nabi Muhammad sering berdiam diri memikirkannya di gua mana? Gua Sur, Gua Hira, atau di Mekah adik-adik, di dekat Ka'bah. Ternyata jawabannya di Gua Hira adik-adik. Nah, di sini Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama. Ya, oke, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya ya adik-adik. Nah, Kakak mau tanya, perjalanan hidup Nabi Muhammad setelah menjadi rasul itu seperti jalan raya yang lurus, jalan tol yang enak banget jalannya, atau jalannya belok-belok, licin, menanjak, curam, hati-hati. Yang mana ya adik-adik ya? Yang belok-belok atau yang lurus? Yang belok-belok. Ya, Kakak bisa baca nih dari gerakannya Nadila. Oh, gini. Belok-belok ya. Oh iya benar. Ternyata jalannya Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul itu belok-belok adik-adik. Susah banget. Bahkan bukan cuma belok-belok kayak gini nih malah ya. Kayak naik gunung, tapi gunungnya curam, tajam-tajam tebingnya. Ke bawah dulu, harus naik, harus belok. Nah, ketika menjalani dakwah, Nabi Muhammad itu diketawain sama orang-orang. Masa gitu aja bener sih? Kamu bohong, gitu ya. Kemudian malah ada yang marah-marah, pengikut Nabi Muhammad, ada yang dipukul, ada yang disiksa. Bahkan Nabi Muhammad juga kalau tidak dilindungi sama Bunda Khadijah dan Abu Thalib pamannya, itu juga pasti mungkin malah bisa dibunuh ya. Kemudian ada juga yang ngejek, kamu penyihir, wah, kasihan banget ya Nabi Muhammad setiap hari seperti itu kan adik-adik. Tapi ingat, Nabi Muhammad waktu kecil itu dadanya pernah dibelah kan, dibersihkan dengan air es dan diisi dengan ketenangan adik-adik. Jadi Nabi Muhammad tetap tenang walaupun sedih, walaupun kadang-kadang juga apa ya, kayak gimana gitu dihina sama orang, tapi tetap tenang. Kemudian ada juga yang lempar-lempar pakai batu. Kemudian terutama umatnya Nabi Muhammad ya. Kemudian ada yang juga nuduh-nuduh, kamu itu pembohong dan sebagainya. Bahkan ada juga yang sampai meninggal adik-adik. Seperti Sumayyah, syahidah pertama, meninggal karena dibunuh oleh orang kafir adik-adik. Wah, perjalanan Nabi Muhammad berat banget. Sampai diboikot, kemudian mengalami tahun duka cita, dan mengalami peristiwa di Taif adik-adik. Nah, kita lihat ya. Yang pertama di boikot. Boikot itu apa sih, Kak? Nah, boikot itu adalah apa nih adik-adik bacanya? Tidak boleh al-julib. Apa tuh al-julib adik-adik? Tolong dong diketik al-julib itu apa maksudnya ya? Ada yang udah belum? Coba kakak mau lihat chatnya, nekat ya. Kakak lihat di chat. Bejuli, bukan. Jual beli. Iya betul, oke. Jual beli ya.
Tuh kan, jadi karena Kakak ngelihat chat, jadi Kakak harus, share ulang, nggak apa-apa ya? Nah, jual beli belum bisa. Ulang lagi deh. Nih, yang ini deh. Oke. Iya, sampai sini. Jual beli, iya, berarti nggak boleh jual beli. Kak, kalau aku mau beli makanan gimana? Nggak boleh, kata orang kafir. Kalau aku mau beli minum, nggak boleh, cari sendiri sana. Wah, kasihan banget adik-adik, nggak boleh jual beli. Mau beli beras nggak boleh, mau beli kalau zaman kita ya, mau beli daging ayam nggak boleh. Jadi makannya gimana dong? Nah, kan gitu. Kemudian nggak boleh kahmime. Apa tuh kahmime? Ayo jawab dong di chat biar nggak ngantuk. Tidak boleh Mekah, bukan. Nikahmu, bukan. Yang betul adalah tidak boleh menikah sama orang Quraisy. Wah, kalau nggak boleh menikah gimana dong? Aku jomblo terus. Kalau nggak boleh menikah gimana dong? Aku nggak punya keturunan. Maksudnya biar umat Islam itu punah, nggak punya keturunan ya adik-adik. Wah, udah nggak boleh jual beli, dibikin kelaparan, nggak boleh menikah juga. Berarti nggak boleh jadi saudaraan dong sama kamu. Nggak boleh, karena kamu nggak boleh menikah dengan anak aku, misalnya kayak gitu. Terus nggak boleh apa lagi? Cukin apa ini? XD, wah apa nih maksudnya adik-adik? Cukin XD, maksudnya apa ya? Adik-adik ada yang bantu nggak? Maksudnya dicuekin. Wah, kalau mau ngomong nggak dipeduliin, mau ngajak main nggak boleh. Anak-anaknya orang Muslim nggak boleh main sama anak-anaknya yang lain. Wah, kasihan banget dan itu berlangsung selama 3 tahun adik-adik. Jadi di saat inilah Bunda Hadijah menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk diam-diam beli makanan walaupun mahal, untuk diam-diam beli air, untuk diam-diam beli obat kalau ada yang sakit. Wah, semua hartanya yang tadinya banyak itu hampir habis adik-adik. Dan Bunda Hadijah sendiri jadi sakit. Selama 3 tahun itu setelah selesai kan capek banget ya. Akhirnya boleh boikotnya dicabut lagi ya adik-adik. Nah, setelah itu Rasulullah mengalami tahun duka cita. Wah, tahun duka cita itu apa, Kak? Tahun duka cita itu ada yang meninggal. Siapa ya? Apa Bunda Aisyah atau Bunda Aminah atau Bunda Khadijah atau Fatimah Az-Zahra yang meninggal adik-adik, siapa coba tebak yang meninggal? Siapa? Aisyah, bukan. Siapa? Aminah. Itu kan ibunya Nabi, udah meninggal waktu Nabi umur 6 tahun, bukan. Jadi yang meninggal siapa? Bunda Khadijah. Bayangin adik-adik, Bunda Khadijah sudah mendampingi Rasulullah kemudian meninggal. Bahkan ketika Bunda Khadijah meninggal gini, kata Bunda Khadijah, ya Rasulullah, saya menyesal sekali harus meninggalkan engkau. Kalau saya harus hidup lagi, saya akan kembali membela engkau. Saking sayangnya Bunda Khadijah sama Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad sedih banget adik-adik kehilangan teman perjuangan, kayak seorang suami kehilangan istrinya yang sangat baik ya. Kemudian ada satu lagi yang meninggal nih adik-adik, yaitu siapa ya? Abdullah, apa Abu Thalib, apa Abu Bakar, atau Abu Lahab adik-adik. Siapa? Abdullah. Abdullah kan ayahnya Nabi Muhammad. Udah meninggal ketika Nabi Muhammad umur 6 bulan dalam kandungan. Bukan. Siapa ya? Ya, udah ada yang jawab? Nah, ini nih jawabannya. Ternyata Abu Thalib. Abu Thalib itu paman yang sangat sayang sama Rasulullah. Tapi Rasulullah sedih banget. Kenapa? Karena Abu Thalib meninggalnya nggak mau masuk Islam adik-adik. Padahal Abu Thalib itu yang melindungi Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, Abu Thalib itu karena nggak masuk Islam, akhirnya masuk neraka juga, walaupun sudah melindungi Rasul, tapi nerakanya siksanya yang paling ringan. Yang paling ringan enak dong, Kak. Paling apa ya, Kak, kalau neraka paling ringan, paling disuruh panas-panasan ya, Kak, di matahari. Emangnya di neraka ada matahari, neraka itu adanya api, adik-adik. Jadi ditaruh di atas api, saking panasnya apinya sampai otaknya mendidih. Nah, itu yang paling ringan adik-adik. Wow, beruntungnya kita jadi orang Islam ya. Itu orang Islam mah, Kak, pokoknya aku harus masuk surga. Masuk neraka ngeri banget. Nggak mau, Kak. Kakak juga nggak mau masuk neraka adik-adik ya. Kita makanya adik-adik jadi anak soleh. Oke, jadi Nabi Muhammad kehilangan 2 orang adik-adik, Bunda Khadijah dan Abu Thalib.
Nabi Muhammad sedih banget. Nah, saking sedihnya Nabi Muhammad pergi ke kota yang namanya Thaif. Kota Thaif itu jaraknya dari Mekah berapa ya? Kita lihat ya. Nah, tapi adik-adik sebelum kayak kasih tahu di mana kota Thaif, adik-adik susun puzzle-nya dulu nih. Ada potongan A, B, C, D harus ditaruh di kotak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, nomor 1 itu puzzle yang mana adik-adik? Bisa tebak enggak? Yang nomor berapa ya? Yang huruf apa ya yang nomor 1? Sudah belum? Nah, nih bisa jadi benar, bisa jadi enggak ya tebakannya nih. Ternyata yang nomor 1 adalah yang huruf D, adik-adik. Nah, ini kayak kemarin nih petanya sama, tapi beda peta, beda jenis petanya. Kemudian yang nomor 2, yang mana? A, B atau C, adik-adik? Yang mana? Iya betul yang B. Kemudian yang nomor 3 yang mana? A atau C? Yang A. Nah, yang nomor 4 yang C. Oke. Nah, adik-adik di manakah kota Taif itu ini nih adik-adik? Nah, kayak gedein ya gambarnya. Nah, ini kota Mekah dan ini kota Taif ya. Nah, kayak deket ya padahal jauh sekitar 100-an kilometer adik-adik, lebih malah. Jadi Nabi Muhammad jalan kaki ke kota Taif hampir 100 kilometer ditemani oleh Zaid bin Haritsah, sahabatnya ya, anak angkatnya juga. Tapi di kota Taif bukannya diterima dengan baik kan gini, Nabi Muhammad udah berdakwah di kota Mekah udah pengap nih, udah disiksa, udah nggak boleh segala macam. Akhirnya walaupun dibebasin dari boykot, tapi Nabi Muhammad sedih karena Bunda Hajijah meninggal, kemudian Abu Thalib meninggal. Akhirnya Rasulullah pergi ke kota Taif. Mudah-mudahan kota Taif bisa menerima aku. Ternyata bukannya diterima, malah dilemparin sampai kaki Nabi Muhammad berdarah-darah. Adik-adik kasihan banget ya. Nah, akhirnya Allah menghibur Nabi Muhammad. Dihiburnya gimana? Diajak jalan-jalan, Kak. Iya benar, diajak wisata sama Allah. Tapi wisatanya wisata yang sangat istimewa. Ini ada di Al-Quran surat Al-Isra, yaitu di Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad pada malam hari adik-adik. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina, di Yerusalem, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda kebesaran kami. Oh, nanti Nabi Muhammad dikasih di Masjidil Aqsa itu mengimami barisan para nabi dan rasul. Wah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian di Mi'raj, diangkat berjalan ke langit. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Allah itu nggak akan pernah meninggalkan engkau, Nabi Muhammad. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Allah mendengar engkau sedih. Allah melihat engkau sedih. Allah maha mendengar engkau dilemparin batu sampai kakinya berdarah-darah dari Taif. Allah malah melihat engkau meneteskan air mata karena melihat kemungkaran umat orang Taif ketika malaikat Jibril bilang, wahai Nabi Muhammad, dihancurin nggak nih kota Taif? Kata Nabi Muhammad, jangan Jibril, mereka nggak tahu. Wah, Nabi Muhammad baik banget adik-adik. Nah, kemudian Isra, Isra-nya gimana adik-adik? Nah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari mana? Di Mekah ke Masjidil Aqsa di mana adik-adik? Jawab ya. A. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Hagia Sophia, Madinah, Palestina, atau Yaman. Yang mana nih yang titik-titik pertama? Nah, pada suatu malam dari Masjidil Haram adik-adik, yaitu di Mekah ya, di Ka'bah. Kemudian ke Masjidil Aqsa di mana? Tadi Kak bilang? Iya betul, di Palestina. Nah, jadi dari mana ke mana nih? Dari kiri ke kanan ya, pasangkan ya. Dari A ke D, A ke E atau ke F, atau B ke D, B ke E, B ke F, atau C ke D, C ke E, C ke F. Yang mana adik-adik? Dari mana ke mana? Dari Iya betul. Udah ada yang jawab belum? Ya, dari sini dari A ke F. F itu Masjidil Aqsa. Kalau B itu apa, Kak? B itu Hagia Sophia di Turki ya. Kalau yang C apa, Kak? C itu di Indonesia, yaitu Masjid Istiqlal di Jakarta.
Kalau yang D apa, Kak? D itu Masjid Nabawi di Madinah, yang E itu apa? E itu di India, yaitu Taj Mahal. Oke, nah yang F adalah Masjidil Aqsa yang sekarang sedang dijajah oleh Israel adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini petanya nih, dari Mekah ke Yerusalem. Lihat tuh ya, peta yang ada apa nah warna merahnya. Nah, adik-adik tebak nih, jaraknya berapa ya? 125 kilometer, apa 535 kilometer, atau 1239 kilometer? Coba tebak berapa jaraknya? Berapa? Nah, jawabannya adalah yang ini adik-adik, jauh banget loh, 1239 kilometer. Sebagai gambaran nih, kalau dari Jakarta ke Bandung itu nggak sampai 200 kilometer adik-adik ya, cuma 100, ya sekitar 120-an kilometer adik-adik kalau lewat jalan tol. Nah, ini 1239 kilometer cuma 1 malam adik-adik. Sudah gitu bolak-balik. Berarti kalau bolak-balik jaraknya berapa kilometer adik-adik? 1239 kali 2 jadi berapa? 2000 berapa yo? Ada yang bisa jago matematika di sini? Bolak-balik jadi 2478 kilometer adik-adik. Jauh banget ya bolak-balik. Nah, Rasulullah naik apa sih? Apa naik kuda? Oh, atau naik kalau naik kuda 1 bulan perjalanan, itu pun baru sampai sana, belum balik lagi. Berarti 2 bulan dong kalau naik kuda. Bukan, bukan. Apa naik pesawat? Kak, zaman itu belum ada pesawat. Oh iya bener. Apa diangkat sama malaikat? Bukan, ternyata naik rukop. Salah nih nulisnya. Apa ya adik-adik? Bukan rukop, apa coba? Iya betul, buruk. Nah, pertanyaannya adik-adik, buruk itu kayak gimana? Apakah buruk kayak gini? Ini buruk bukan? Yang warna pink itu? Buruk bukan? Bukan. Kenapa? Masa kepalanya perempuan? Nah, buruk itu gini, ukurannya lebih titik-titik dari kuda, lebih apa berarti? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil dari kuda dan lebih titik-titik dari keledai. Lebih apa? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Kalau lebih kecil dari keledai namanya kambing adik-adiknya. Nah, jadi lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari keledai. Warnanya apa? Pink, apa biru, apa ya warnanya buruk tuh? Apa belang-belang? Warnanya putih. Nah, terus kakinya dapat melangkah sejauh mata memandang. Sekali langkah itu jauh banget adik-adik. Jadi makanya wajar bisa bolak-balik dengan cepat, dan di kaki belakangnya ada sayap, sepasang sayap ya di atas kaki belakangnya gitu adik-adik. Nah, Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi ke langit. Ke mana adik-adik? Dan dilanjutkan ke Sidratul apa? Untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa? 5 waktu sehari semalam. Coba ya. Kak pengen adik-adik tebak nih. Ya, dari bumi naik ke langit ke-7. Wah, ada 7 lapis langit adik-adik. Dan dilanjutkan ke Sidratul apa? Mustaqim, Mahfuz atau Muntaha? Sidratul Muntaha. Itu di atas lapisan langit yang ke-7 adik-adik. Untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa? Saum, haji atau sholat? Sholat dong, 5 waktu sehari semalam. Nah, itu namanya Mi'raj. Jadi kalau Isra itu dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu namanya Isra. Nah, sedangkan Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa naik ke langit adik-adik. Ya, nah, jadi bukan sama buruk lagi, tapi ditemani sama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga nemenin sih waktu buruk terbang dari Mekah ke Yerusalem, itu Malaikat Jibril juga nemenin. Tapi setelah dari Masjidil Aqsa ke langit itu buruk nggak bisa ikut, diikat sama Rasulullah di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah sama malaikat Jibril naik ke langit. Nah, kita lihat ya. Ini kan bumi nih. Ini ceritanya ada langit pertama ya. Nah, ini langit pertama ceritanya adik-adik ya. Nah, ada langit kedua, terus langit ketiga, langit keempat,
langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Kemudian ini baru Sidratul Muntaha. Ini ceritanya ya. Nah, ini Nabi Muhammad ditemanin malaikat Jibril. Kemudian di langit pertama, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi yang dijuluki Bapak Manusia. Siapa coba? Nabi siapa? Nabi 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 Adam alaihissalam. Ya, kemudian di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang masih hidup. Sekarang nabinya masih hidup dan sepupunya. Ya, Nabi siapa dan Nabi siapa? Siapa sekarang Nabi yang masih hidup, yang ada di langit tapi bukan di bumi? Nah, karena diangkat sama Allah. Nabi siapa? Iya, betul, Nabi Isa dan sepupunya Nabi siapa? Nah, sepupunya Nabi Isa. Nabi Yahya, ya, Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam di langit kedua. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit ketiga. Di sini ketemu dengan Nabi yang dibuang ke sumur waktu kecil. Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang dijuluki Asadul Usud. Gelarnya Asadul Usud. Kalau Nabi Muhammad kan gelarnya Al-Amin, orang yang jujur dan dipercaya. Kalau Nabi ini Asadul Usud. Artinya apa Kak Asadul Usud? Asadul Usud itu artinya singa dari segala singa adik-adik. Oh, serem banget. Maksudnya Nabi ini perkasa banget. Dia tidak pernah dikalahkan di medan perang. Nah, Nabi siapa coba? Nabi Nabi Idris alaihissalam. Oke, lanjut ya. Ke langit keberapa sekarang? Ke langit kelima. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Sepupu Nabi Musa. Siapa coba? Yang berdakwah mendampingi Nabi Musa, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nanti kita cerita Nabi Musa ya di hari keberapa ya? Nah, tentang ulul azmi kayaknya di hari terakhir ya adik-adik ya. Kemudian lanjut ke langit ke-6. Di langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang mujizatnya membelah Laut Merah, yaitu Nabi Musa dong ya. Nah, kemudian di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang julukannya ayah para nabi, yaitu Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini nenek moyangnya Nabi Muhammad ya. Kalau nabi-nabi yang lain itu Nabi Sulaiman itu bukan nenek moyangnya Nabi Muhammad. Itu nanti nenek moyang tetap ke Nabi Ibrahim, tapi Nabi Muhammad ke Nabi Ismail dulu, baru Nabi Ibrahim ya. Oke. Nah, apa saja yang dilihat dan dialami Rasulullah saat Mi'raj? Yang pertama, salah satunya Rasul ditawarin minuman yang mabuk atau susu. Rasul pilih yang mana? Minuman yang memabukkan atau susu ya? Pilih yang mana ya Rasulullah? Tentu saja Nabi Muhammad pilih susu. Kalau pilih minuman yang memabukkan, nanti kita semua umatnya jadi mabok ya. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad melihat orang yang mukanya serem banget loh adik-adik. Kayak mau nampilin di sini, tapi nanti takut adik-adik takut. Ditampilin jangan ya gambarnya. Mukanya serem banget. Ditampilin jangan mukanya di sini, yang nomor 2. Tampilin jangan. Tampilin jangan ya. Nanti kalau kayak tampilin, lari pada kabur. Takut. Nanti nggak balik-balik lagi ke sini. Tampilin jangan ya. Ya udah tampilin aja ya. Tampilin berani nih. Berani, oke. Tapi jangan kabur ya. Nih mukanya serem banget ya. Lihat nih. 1, 2. Oh tidak. Oh, salah. Bukan yang ini nanti. Oh, yang nomor 2 itu Nabi Muhammad melihat sungai adik-adik, yaitu sungai Efrat dan Tigris yang ada di Irak. Sungai Efrat dan Tigris adalah salah 2 sungai di surga. Oke, nah yang ini nih adik-adik. Yang nomor 3, ini bukan ya. Coba deh. Nah, ini ya, coba. Bukan. Nah, bukan. Tenang, sabar. Nabi Muhammad melihat neraka dan melihat surga. Bahkan di surga Nabi Muhammad mendengar sendalnya Bilal bin Rabah. Udah sampai duluan tuh sendalnya bin Rabah ke surga. Ketika ditanya Bilal itu kan muadzin Rasul ya. Bilal, kenapa kamu kok bisa sendalnya terdengar di surga? Kata Bilal, mungkin karena saya selalu berwudu ya Rasulullah. Nah, adik-adik, jadi kalau batal berwudunya. Nah, yang keempat nih, ini yang serem. Oke, siap. Jangan kabur ya. Lagi puasa jangan nangis, nanti pahalanya hilang. Siap, ini dia. 1, 2, 3. Serem apa enggak adik-adik?
Kak, itu kenapa Kak mukanya kayak gitu? Ini orang yang makan harta anak yatim adik-adik. Nah, jadi nanti di neraka mukanya kayak gini, bibirnya gede banget kayak bibirnya unta, pokoknya gitulah ya. Nah, satu lagi yang kelima Nabi Muhammad ngeliat orang yang perutnya gendut banget, perutnya gendut banget terus diinjak-injak sama unta. Itu siapa? Kata Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, itu siapa?" Itu orang yang makan riba. Nah, riba itu apa? Riba itu gini, kalau kita minjemin uang ke teman 100.000, tapi kita bilang gini, "Nanti kamu balikin ke saya 120.000 ya. Kalau enggak nanti kamu didenda. Jadi kalau terlambat kamu harus bayar nambah jadi 130.000. Kalau telat lagi gimana? Bayar lagi, tambah lagi jadi 140.000." Nah, itu yang di atas 100.000 itu namanya riba adik-adik. Ya, gitu ya. Nanti adik-adik tahu sendiri deh. Nah, kemudian tadinya sholat itu 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kurangin Nabi Muhammad, jangan 50 kali. Akhirnya Nabi Muhammad meminta kepada Allah dikurangin jadi 40 kali. Kemudian ketika turun ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa lagi, berapa kata Nabi Musa? 40 kali. Kebanyakan, kebanyakan kata Nabi Musa. Umat aku aja yang badannya gede-gede nggak kuat, apalagi umat kamu yang badannya kecil-kecil. Minta lagi keringanan sama Allah. Nabi Muhammad bolak-balik diturunin jadi 30. Ketemu Nabi Musa lagi, kata Nabi Musa, kurangin lagi Nabi Muhammad, minta lagi sama Allah. Nabi naik lagi. Terus sampai akhirnya jadi 5 kali, kata Nabi Musa. Udah berapa kali sekarang? 5 kali, kata Nabi Musa. Kurangi lagi, masih kebanyakan, kata Nabi Muhammad gini. Rasulullah berkata, aku telah banyak meminta kepada Tuhanku, sehingga aku malu. Nah, kalau meminta lagi, dikurangin lagi, aku malu, kata Nabi Muhammad. Tapi aku rela dan berserah diri. Ketika aku lewat, ada suara memanggil memanggil gini, aku telah memerintahkan sebuah kewajiban dan aku telah meringankan hambaku. Jadi sholat 5 waktu itu sudah diringankan sama Allah ya adik-adik. Jadi makanya adik-adik nggak boleh nggak sholat. Karena sudah diringankan daripada 50 kali sehari semalam ya kan. Cuma diringankan jadi 5 kali sehari semalam. Terima kasih kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa ya. Yang telah meminta Nabi Muhammad ngurangin jumlah rakaat sholat. Nah, ketika Nabi Muhammad tiba di Mekah keesokan harinya, Nabi Muhammad cerita sama orang-orang, "Wahai orang-orang Quraisy, aku semalam pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Terus kamu udah pulang lagi? Kamu bohong," diketawain. Tapi ada yang membenarkan yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar nggak pernah ragu sama Nabi Muhammad, makanya disebut As-Siddiq ya, yang artinya yang jujur. Nah, adik-adik, Isra Mi'raj adalah, wah, saya screen ulang ya. Nah, Isra Mi'raj apa ya tadi? Sampai mana ya tadi? Nah, ini sampai sini. Nah, ini sekadar ngulang ya adik-adik. Isra Mi'raj adalah perjalanan. Ayo kita isi bareng-bareng ya. Nah, perjalanan satu apa? Siang atau malam? Satu malam. Nabi Muhammad SAW yang ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah ke mana? Masjidil Aqsa di Yerusalem. Lalu naik ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh untuk mendapat perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, kenapa sholat penting? Pertama, sholat mencegah perbuatan jike dan rakngung. Maksudnya apa ya? Jike dan rakngung, adik-adik. Keji dan mungkar. Nih, ada suratnya ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan mungkar. Oke, kemudian yang kedua, sholat itu kenapa penting? Karena sholat itu nagid agama. Maksudnya apa nagid agama? Adik-adik, tiang agama. Bayangin deh kalau rumah nggak ada tiangnya pasti roboh ya kan? Jadi agama kita roboh kalau nggak ada sholat. Nah ini nih Rasulullah bersabda, sholat itu tiang agama. Kalau meninggalkan sholat berarti agamanya roboh ya. Yang ketiga, sholat itu penting. Kenapa? Kalau sholat cungki surga. Maksudnya apa cungki? Kunci Kak. Rasulullah SAW bersabda, kunci surga adalah sholat. Jadi kalau masuk surga, kan ada kuncinya dong, pintunya ketutup. Nah, dibukanya pakai sholat. Kemudian yang keempat, sholat itu penting. Kenapa? Karena amal yang menentukan di hari perhitungan. Kalau sholatnya beres, semua amalnya beres. Kalau sholatnya nggak benar, baru diperiksa amal yang lain. Ya.
Nah, oke. Jadi rangkumannya adik-adik, Nabi Muhammad diboikot, kemudian mengalami tahun duka cita, kemudian diusir sampai terluka dari Thaif. Nah, sama Allah dihibur dengan sholat adik-adik, yaitu dengan berjalan Isra Mi'raj, Isra dulu, naik buruk ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ditemani malaikat Jibril. Nah, naik ke langit ketujuh bersama malaikat Jibril juga ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu adik-adik. Gitu ya. Nah, sekarang ini ada huruf-huruf. Keangkat ya hurufnya satu-satu. Nah, diangkat roketnya. Kemudian kucing. Kemudian jerapah. Kemudian angsa. Kemudian, nah, atas sama bawah bacaannya sama, yaitu apa bacaannya? Hijrah. Ya, Nabi Muhammad hijrah adik-adik dari Mekah. Kan di Mekah sudah disiksa segala macam. Nah, adik-adik, ini Abu Bakar ya, harta Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam sebanyak 40.000 dirham. Namun sesudah masuk Islam hartanya tinggal adik-adik tolong hitungin. Dari tinggal berapa nih? 100.000 dikurang 85.000 ditambah 56.000 dikurang 66.000. Tolong, ini berapa ya? Ada yang bisa jawab? Jadi berapa nih? Coba 100.000 dikurang 85.000 berapa? 15.000, Kak. 15.000 ditambah 56.000 jadi berapa? 71.000, Kak. Mau 71.000 dikurang 66.000 jadi berapa? Tinggal 5.000 dirham. Wah, kurangnya banyak banget dari 40.000 jadi 5.000 dirham. Kenapa harta Abu Bakar berkurang banyak? Karena dirampas orang kafir, apa membayar utang atau menolong sesama muslim? Jawabannya, atau rugi dalam berdagang? Jawabannya, yaitu C, menolong sesama muslim. Nih, Abu Bakar membebaskan para budak muslim yang disiksa. Nih, budak muslim disiksa ya. Oi, keluar dari Islam. Kalau tidak mau, kamu akan atur aku siksa. Kata Abu Bakar nih ya, bebaskan saudaraku ini. Akan kubeli dan kumerdekakan dia berapapun harganya. Wah, salah satu budak yang dibebaskan Abu Bakar adalah Libal. Bukan Libal. Siapa ya adik-adik ya? Bukan Libal adik-adik, tapi Bilal bin Rabah. Ya benar. Nah, Bilal ketika disiksa bilangnya ahad, ahad, Allah itu satu, Allah itu satu. Nah, agar umatnya tidak disiksa lagi ya, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk apa nih adik-adik, tolong susun, yaitu H I J R A H, yaitu hijrah adik-adik. Dari manakah hijrahnya? Dari Madinah ke Mekah, atau dari kota Riyadh ke Jeddah, atau dari Mekah ke Madinah? Yang mana nih? Yang warna panahnya merah, kuning, atau biru? Yang mana adik-adik? Yang warna biru ya. Jadi dari Mekah ke Madinah adik-adik. Nah, Abu Bakar bilang gini, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berangkat hijrah sekarang. Kata Nabi Muhammad, jangan tergesa-gesa. Siapa tahu Allah akan memberimu seorang teman. Oh, maksudnya Abu Bakar pergi hijrah nanti ditemani sama Nabi Muhammad. Nah, siapakah teman perjalanan yang dimaksud Rasulullah? Yaitu Rasulullah sendiri adik-adik. Maka Abu Bakar menyiapkan dua kantung uang, atau 2 kuda, atau 2 unta, atau 2 pedang adik-adik. 2 unta, 1 buat Nabi Muhammad, 1 buat Abu Bakar. Kenapa Kak nggak bawa kuda? Karena kuda tidak kuat kalau berjalan jauh di padang pasir. Nah, manakah yang sesuai sikap Rasulullah? Nah, ketika umatnya udah pergi semua, tinggal Rasulullah sendiri sama Abu Bakar, sama keluarganya Abu Bakar, sama Ali bin Abi Thalib. Nah, saat kapal tenggelam, kapten meninggalkan kapal duluan, ya kan? Atau kapten meninggalkan kapal bersama para penumpang bareng-bareng, atau kapten meninggalkan kapal paling akhir. Nah, Nabi Muhammad sikapnya seperti kapten yang mana nih? Yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Tentu saja yang bawah. Nabi Muhammad, pokoknya umatnya selamat duluan, baru Nabi Muhammad menyelamatkan diri. Wah, Nabi Muhammad tunggu kesatria ya adik-adiknya luar biasa. Nah, Rasulullah hendak hijrah, tetapi rumah beliau dikepung.
Apa yang terjadi kalau beliau ditangkap? Nih ruang Nabi Muhammad ya ceritanya ini, dikepung dari depan, dikepung dari samping, dikepung dari belakang, dikepung dari samping sebelah sini. Wah, kalau tertangkap Rasulullah akan diapain? Dipenjara, disiksa, atau dibunuh adik-adik? Jawabannya dipenjara, disiksa, atau dihukum mati. Ayo diapain? Di Dihukum mati. Wah, gawat nih kalau ketangkap udah kekepung gitu gimana ya? Nah, bagaimana cara beliau meloloskan diri dari rumah yang dikepung tadi? Naik buruk dan terbang ke langit, panggil lagi buruknya, "Buruk sini dong, tolong aku," ya kan? Atau menyerang semua pengepung, wah Nabi Muhammad menyerang semuanya kayak Superman, buak 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 buak. Atau memperdaya para pengepung yang mana ya? Nah, adik-adik, sebetulnya yang jawaban yang ini. Rasulullah memperdaya para pengepung. Pak, kenapa nggak naik buruk? Nah, Rasulullah ingin mengajarkan umatnya bagaimana kalau cara dikepung musuh adik-adik. Jadi umatnya bisa, kalau naik buruk kan kita nggak akan bisa ya. Nah, caranya gini. Ini kan tempat tidurnya Nabi Muhammad. Ini pura-pura ya adik-adiknya. Gambarnya kira-kira. Nah, kemudian yang disuruh tidur itu Ali bin Abi Thalib, bukannya Nabi Muhammad, tapi dia pakai selimutnya Nabi Muhammad. Sehingga kalau diintip dari luar sama orang kafir, Muhammad masih di tempat tidur, tenang, tenang, dia belum pergi. Nah, Nabi Muhammad berdoa sama Allah, orang kafirnya ini sampai jadi tidur, ngorok adik-adik, ketiduran. Jadi Nabi Muhammad escape, meloloskan diri. Nah, Nabi Muhammad, Rasulullah, dan Abu Bakar pergi kemana nih? Gua Hira, Gua Sur, apa Madinah? Adik-adik, jawabannya? Ya pergi ke Madinah, tapi kemana dulu? Kalau langsung ke Madinah, nanti langsung kekejar dong. Berarti bersembunyi dulu di Gua Sur. Nah, ini kan Gua Sur ya. Nah, nanti jejaknya kelihatan Kak, kan padang pasir. Nah, Nabi Muhammad pandai. Nabi Muhammad menyuruh seorang gembala namanya Amir bin Fuhairah untuk menghapus jejaknya. Nah, sebelum masuk ke Gua Sur, perhatikan nih adab Abu Bakar. Abu Bakar ketika mau masuk ke Gua Sur, Abu Bakar enter gua first. Maksudnya apa nih adik-adik? Abu Bakar enter gua first. Maksudnya apa nih? Abu Bakar masuk ke gua pertama kali sebelum Nabi Muhammad. Kenapa? Karena takut ada binatang buas. Nah, benar aja kan sama Abu Bakar, ada lubang disumpal, ada lubang disumpal. Tapi ada satu lubang yang nggak kesumpal sama Abu Bakar. Sehingga kaki Abu Bakar digigit sama serangga berbisa sampai nangis. Abu Bakar menahan menahan sakit sampai nangis sama Nabi Muhammad disembuhin kakinya. Nah, ternyata digigit sama kalajengking ya sama binatang hewan berbisa ya. Nah, bagaimana reaksi orang kafir ketika Nabi Muhammad meloloskan diri adik-adik ya, bukan melarikan diri ya, meloloskan diri. Mereka sangat marah. Tangkap Abu Bakar dan Muhammad hidup atau mati, jangan biarkan lolos. Maka dikejar oleh pasukan berkuda. Ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nah, akhirnya mereka pun pasukan itu sampai di gua Sur adik-adik. Nah, di gua Sur itu Abu Bakar bilang gini kepada Rasulullah, kalau ada ya di antara mereka yang apa adik-adik, Abu Bakar berbisik karena itu guanya kaki Nabi Muhammad sampai Abu Bakar udah kelihatan kalau ngelihat ke bawah ya. Nah, Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah, kalau saja ada di antara mereka yang menjenguk ke bawah pasti mereka melihat kita. Kata Nabi Muhammad apa? Kata Nabi Muhammad, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi adik-adik kalau dalam bahaya, adik-adik nggak boleh bersedih hati karena sesungguhnya Allah bersama kita ya. Nah, kemudian juga bagaimana bentuk pertolongan Allah saat itu? Ada yang ulama yang bilang ditutup guanya dengan sarang laba-laba adik-adik sehingga pasukan Quraisy mengira tidak mungkin masuk ke dalam situ. Nah, pasukan Quraisy tidak jadi masuk ke gua deh. Dia bilang gini, ada sarang laba-laba menutup pintu gua yang memang sudah ada di sana sejak Muhammad belum lahir. Mereka tak akan mungkin masuk ke dalam tanpa merusaknya. Dengan pertolongan Allah, selamatlah Rasulullah dan Abu Bakar. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Nah, terakhir adik-adik, isi bagian yang kosong ya. Nomor 1, ketika disiksa Bilal berkata apa?
Ahad ahad. Nah, jangan tergesa-gesa kata Nabi Muhammad ketika Abu Bakar minta izin untuk pergi hijrah. Siapa tahu Allah akan memberimu seorang teman. Temannya siapa? Nabi Muhammad sendiri. Kemudian jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah titik-titik kita bersama kita ya. Nah, nggak boleh bersedih hati adik-adik. Kalau ada yang sedih-sedih jangan lama-lama, ingat Allah selalu bersama kita, Allah mendengar kita, Allah melihat kita. Harta Abu Bakar digunakan untuk titik-titik titik-titik sesama muslim, untuk menolong. Kemudian Rasulullah meloloskan diri dengan titik-titik para pengepungnya dengan menyerang atau gimana? Memperdaya para pengepungnya gitu adik-adik. Nah, ceritanya selesai sampai di sini untuk hari ini. Nanti Kak Eka pengen dengar adik-adik bertanya dan Kak Eka mau bertanya, adik-adik lebih suka adik-adik di mute atau adik-adik seru-seruan menjawab kayak kemarin ya. Oke, dari Kak Eka sekian dulu. Kita lanjut ke tanya jawab. Kak Eka serahin ke kakak moderator. Dari Kak Eka demikian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.